Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah sudi hadir di ruangan kita yang sederhana ini dan rekan-rekan guru hebat SD Negeri 006 Sebeduk. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Dewa. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Terima kasih. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK yang akan disampaikan nanti oleh rekan sejawat kita, yaitu Ibu Norita Manulang, SPD. Pada siang hari ini, kita hadir di sini untuk melengkapi tugas beliau, di mana beliau nantinya akan menyampaikan paparan tentang lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dan motivasi dari Ibu pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Tri Hastuti SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Ibu Norita, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di ruangan kita ini dalam rangka untuk mendukung tugas dari kawan kita Ibu Norita Manulang. Dalam kesempatan ini saya selaku kepala sekolah, selain mengucapkan terima kasih, tentunya saya juga mengucapkan selamat juga kepada Ibu Norita, di mana yang tahun ini terpilih mengikuti seleksi untuk PKG PJOK yang dimana ini dilaksanakan oleh BGP tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan kegiatan ini kita berharap kepada rekan kita Bu Norita dapat untuk meningkatkan prestasi kemampuan dirinya, dan tentunya apa yang akan dilakukan oleh beliau di sekolah kita ini berdampak juga untuk rekan-rekan dan tentunya kepada peserta didik yang ada di SD Negeri 006 Sebeduk. Kepada Ibu Norita, ketika nanti memaparkan tugas di mana beliau untuk membuat program yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini, tentunya nanti kepada kawan-kawan juga ketika beliau memaparkan, mohon nanti untuk dapat disimak, dan tentunya program ini nanti bukan hanya menjadi sebuah program, tapi dapat kita laksanakan di sekolah ini yang nantinya akan membawa kebaikan dan kemajuan kepada sekolah kita ini. Selanjutnya juga kepada Ibu Norita selaku nanti mentoring dari kegiatan ini, tentunya dapat terus untuk memberikan evaluasi dari kegiatan ini, sehingga kegiatan ini nantinya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada rekan-rekan dalam memberikan dukungan untuk kawan-kawan kita ini. Kita berharap apapun yang dilakukan oleh guru-guru kita dapat tentunya saling memberi dukungan, di mana dukungan ini nantinya akan berdampak untuk kita semua. Jadi kepada Bapak Ibu yang ada di sini, saya berharap ada informasi apapun yang berkaitan untuk kemajuan diri, untuk meningkatkan kompetensi diri, jika memang itu sampai kepada kita, sambutlah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita juga tidak bisa ketinggalan informasi, ketinggalan kemajuan yang akhirnya akan membawa keburukan kepada diri kita sendiri. Intinya dari setiap kita punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensi diri, ya, untuk dapat melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya di kemudian hari, dan akan sekali lagi berdampak kepada peserta didik, berdampak kepada sekolah kita ini. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kemudahan di dalam melaksanakan program yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Norita.
Terima kasih kepada Bu Dorita, selamat mengikuti, selamat menjalankan untuk program menyampaikan diseminasi dari program beliau hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan motivasinya. Semoga kami semua di sini terinspirasi oleh Ibu Norita dan mengikuti jejak Ibu Norita selanjutnya walaupun bukan guru olahraga. Acara selanjutnya akan diisi langsung oleh narasumber kita yaitu Ibu Norita Manulang untuk menyampaikan program duta lingkungannya atau mungkin tentang pemaparan diseminasi duta lingkungannya. Kepada Ibu Norita kami persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sebeduk. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sejawat yang hadir di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala waktu dan kesempatan yang rela kiranya untuk dapat hadir di tempat ini, yaitu saya akan mempresentasikan tentang tugas saya di kegiatan diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana pada siang hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang duta lingkungan sekolah, yaitu Ke sini Bu anunya. ini. Ke sini Bu, ke komputernya Ibu arahkan. Oh, nggak bisa. Kiri nyalain dulu Bu, kiri kanannya ada on off-nya enggak? Udah. Nggak bisa. Kalau dari sini aja budaya ulang lagi teksnya yang tadi itu saya Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, program yang akan saya sampaikan adalah duta lingkungan, di mana duta lingkungan ini ada bersangkut paut dengan keadaan sekolah kita pada saat ini, yaitu adapun menjadi latar belakangnya, program duta lingkungan hadir sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan di kalangan peserta didik, mengingat tingginya pencemaran akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Program ini tidak hanya mengajarkan kebersihan sekolah, tetapi juga menciptakan generasi yang peduli dan ramah lingkungan. Para duta lingkungan diharapkan menjadi agen perubahan yang menginspirasi teman-teman mereka untuk menjaga lingkungan. Program ini mendukung nilai-nilai belajar Pancasila, seperti gotong royong, kepedulian pada alam, dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan kampanye kebersihan, daur ulang, dan penghijauan, peserta didik dilatih untuk berkolaborasi dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah lingkungan. Program ini diharapkan menciptakan budaya peduli lingkungan di sekolah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nah, sejak dini kita mengajarkan atau menyampaikan kepada peserta didik kita betapa pentingnya lingkungan sekolah kita ini, yaitu dengan membuang sampah sembarangan perlu kita ingatkan sejak dini agar kedepannya, ya terima kasih, agar kedepannya nanti sekolah kita ini atau lingkungan di sekitar sekolah kita ini
bisa menjadi asri kembali dan segar, sejuk, sehingga kita nyaman tinggal di sekitar sekolah kita ini. Adapun tujuan dari program Duta Lingkungan ini adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang selaras dengan profil pelajar Pancasila, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui peran duta lingkungan yang berdampak bagi seluruh warga sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, di tujuan ini kita menyampaikan kepada peserta didik kita agar sama-sama peserta didik dengan seluruh kita guru terutama menyampaikan kepada peserta didik kita supaya kita membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, supaya kita merasa nyaman di sekolah kita ini, baik itu di lingkungan sekolah, di dalam kelas, ataupun di halaman. Adapun yang menjadi capaian dari Duta Lingkungan ini, membangun kesadaran dan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan di kalangan peserta didik, guru, dan masyarakat sekolah secara umum. Melaksanakan program seperti daur ulang, pengurangan sampah plastik, dan penghijauan area sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan bersih. Mendorong warga sekolah untuk menerapkan kebiasaan peserta seperti memilih sampah, menghemat air dan energi, serta menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekolah. Nah, di sini mulai dari kelas 1 sampai seluruh kita warga di sekolah ini, sama-sama kita menyampaikan kepada peserta didik kita, dan terlebih kita guru sebagai contoh untuk peserta didik kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana caranya kita untuk menciptakan lingkungan sekolah kita ini agar tetap terasa asri dan nyaman. Kemudian daur ulang. Mau di sekolah kita ini kita buat tong-tong sampah sesuai dengan yang bisa didaur ulang, yang mana yang tidak, yang mana yang bisa dijadikan kompos, itu contohnya, jadikan pupuk. Yang bisa kita manfaatkan juga dari hasil sampah ini. Kemudian menghemat air dan energi. Bagaimana biar supaya lingkungan sekolah kita ini tetap bersih, terutama WC. Itu airnya perlu kita perhatikan. Dan terutama kita guru harus menyampaikan kepada peserta didik agar memperhatikan ketika masuk ke kamar mandi ada air atau tidak. Kalau airnya hidup, tolong dimatikan. Kalau lampunya masih menyala sampai kita sudah tiba di sekolah, kita semua bertanggung jawab untuk mematikannya atau untuk memperhatikan keadaan di lingkungan sekolah kita ini semua. Belum, Bu? Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi di sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan seperti seminar, penyuluhan, atau diskusi kelas. Nah, di sini sebagai ada ibu kepala sekolah kita, tentunya beliau dapat menyampaikan di sini kepada kita terutama guru-guru, baru nanti kita menyampaikan kepada peserta didik kita bagaimana biar supaya tujuan daripada tentang lingkungan sekolah kita ini boleh disampaikan beliau. Kemudian menjalankan program daur ulang dengan menyediakan tempat khusus untuk sampah kertas, plastik, dan organik. Membentuk kelompok atau komunitas lingkungan di sekolah yang terdiri dari perwakilan peserta didik dan guru untuk merancang dan mengkoordinasikan segala peduli lingkungan. Nah, seperti kita ketahui di sekolah kita ini sudah mempunyai kombel masing-masing. Nah, di situ gurunya sebagai fasilitatornya. Berarti setiap guru atau setiap wali kelas menyampaikan kepada peserta didik kita bagaimana caranya kita untuk merancang
atau untuk membuang sampah-sampah tersebut ke tempat atau wadah yang telah disediakan. Menanam pohon atau tanam hias di area sekolah dengan mengadakan program sekolah hijau yang dapat melibatkan peserta didik secara bergantian. Melatih warga sekolah untuk selalu memilah sampah dengan benar melalui penempatan tempat sampah yang berlabel sesuai jenis atau organik, non-organik, dan daur ulang. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan kebiasaan yang sudah diterapkan, serta mendiskusikan kendala atau yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini semuanya kita sebagai warga sekolah SD 006 Sebeduk bertanggung jawab, bukan hanya duta yang telah kita pilih, bukan hanya petugas kebersihan. Semuanya warga sekolah terlibat di sini untuk menciptakan agar langkah-langkah ini bisa berjalan dengan efektif. Hasilnya kemudian agar hasilnya tercapai, peserta didik, guru dan seluruh warga sekolah menjadi lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan sekolah menjadi lebih asri, hijau dan bersih dengan adanya program penghijauan area daur ulang. Kebiasaan menghemat air dan energi seperti mematikan keran dan lampu saat tidak digunakan sesudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Terbentuk budaya ramah lingkungan di kalangan warga sekolah yang terus tumbuh dan menjadi kebiasaan di sekolah kita ini. Nah, agar tercapai hasil ini tentu tidak hanya guru olahraga atau tidak hanya bagian kebersihan untuk membersihkan lingkungan kita ini agar bisa tercipta lingkungan sekolah kita ini asri. Semua kita, terutama guru yang menjadi koordinatornya di sekolah kita ini. Adapun rincian-rincian rencana kerjanya sebagai berikut. Ya, ambil di situ air kelapanya, terus adik makan ya. Oke, adik makan aja dalam itu ya. Makan aja di dalam mana kan? Nah, inilah Bapak Ibu semua menjadi rincian rencana kerjanya. Boleh di selebaran yang saya bagikan, boleh Bapak Ibu baca, diperhatikan. Ayo, next Bu. Lanjut Bu. Nah, di sini ada rencana dan evaluasi. Setiap program sekolah yang telah berjalan perlu adanya evaluasi yang hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program tersebut. Nah, dari rencana ini harus direncanakan. Sesudah direncanakan, baru dievaluasi. Bagaimana berhasil atau tidak rencana ini. Dari hasil evaluasi inilah kita melihat apakah rencana itu sesuai berjalan dengan yang. Nah, di sini tantangan yang mungkin timbul. Kurangnya kesadaran dan kepedulian yang konsisten, minimnya waktu dalam jadwal sekolah, kurangnya keterlibatan aktif peserta didik, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya lingkungan sekolah. Nah, inilah yang tantangan yang mungkin terjadi. Kenapa terjadi? Karena kurang kesadaran atau kepedulian terhadap lingkungan di sekolah kita ini. Semua warga sekolah tidak konsisten, tidak menyadari atas apa yang dilakukan, atas pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan keadaan di lingkungan kita ini bisa saja menjadi tercemar. Kemudian minimnya waktu di sekolah kita ini, karena kita di sekolah ini tidak berada 24 jam, sehingga kita tidak mampu untuk mengontrol keadaan di lingkungan sekolah kita ini.
kurangnya keterlibatan aktif peserta didik. Peserta didik kita tidak sepenuhnya terlibat di dalam melakukan kebersihan sekolah, kebersihan kelas. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya lingkungan sekolah. Karena mereka tidak memahami apa arti daripada lingkungan hidup itu, maka mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk berbuat sesuai dengan harapan kita. Nah, disinilah tanggung jawab kita sebagai guru untuk membiasakan mereka, untuk mengajak mereka bagaimana nanti kita menciptakan sekolah kita ini agar terlihat indah, bersih, segar, dan asri seperti yang kita harapkan, agar semua warga yang berada di sekolah kita ini merasa nyaman. Nah, sampai disinilah pemaparan saya tentang lingkungan, duta lingkungan sekolah. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan. Terima kasih. Izin Ibu bertanya. Ini kan sebagai duta lingkungan ya Bu ya? Ya. Nah, di sini kan ada rencana kerjanya memilih peserta didik menjadi agen perubahan di bidang lingkungan nih. Ya Bu. Target Ibu untuk memilih peserta didik ini, target Ibu itu untuk siswa kelas berapa ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Guru. Yang menjadi target kita semuanya bukan hanya target dari guru PJOK, tapi kita semuanya terlibat. Terutama kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Kita pilih mana peserta didik kita yang mampu atau mengerti tentang lingkungan sekolah. Bagaimana agar bisa menjadi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Tentunya Bapak Ibu Guru lebih memahami atau lebih tahu memilih peserta didik kita itu yang menjadi dutanya dari kelasnya. Nah, dengan adanya duta tersebut, tentu mereka akan mengajak teman-temannya bagaimana caranya mensikapi agar sampah ini tidak dibuang sembarangan, terutama di wastafel-wastafel yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Berarti bisa dimulai dari siswa kelas 4, 5, 6 ya Bu? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Yang lain ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Untuk penerapannya, untuk kelas 1 dan 2, kita memberikan contoh. Contohnya ada sampah yang terbuang atau tergeletak. Kita lihat, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Tentu anak itu akan berpikir, oh ya, Bapak Guru saya membuang sampah ke tempat sampah. Nah, dengan begitu kita mengajak mereka, jangan buang sampah ya nak sembarangan, jangan buang sampah ya nak di lantai. Kenapa? Kalau sampah ini berceceran, tentu tidak sedap dipandang mata dan akan menimbulkan penyakit, terutama sisa-sisa makanan anak-anak Ibu semua. Begitulah cara kita untuk mengajak peserta didik kita kelas 1 dan kelas 2. Itulah yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan Bapak. Untuk yang selanjutnya masih ada Bapak Ibu semua? Ya Bu? Ya, terima kasih Bu.
Terima kasih atas masukan yang Ibu sampaikan. Semoga nanti kita revisi kembali untuk mengenai tantangan yang ini supaya biar berjalan dengan lancar. Bagaimana solusi kita untuk menghadapi atau untuk menyampaikan kepada peserta didik kita agar tidak terjadi sampah di mana-mana. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Masih adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua saya ucapkan atas waktu yang Bapak berikan dan Ibu berikan untuk saya menyampaikan presentasi tentang Duta Lingkungan Sekolah. Semoga nanti rencana ini bisa terrealisasi di sekolah kita ini untuk menciptakan lingkungan sekolah kita ini yang lebih asri dan nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Norita atas pemaparannya, membuka wawasan kami tentang kepedulian kita sebagai guru kepada lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, baik mulai dari penjaga, petugas kebersihan, siswa, dan seluruh rekan guru. Terima kasih Bu Norita. Baik, rekan-rekan guru hebat semuanya, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Saya tutup dengan beberapa pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula sedap sekali. Ewa. Cukup sekian acara hari ini. Semoga bertemu di lain hari. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Ewa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.